Super Semar kelewat batas Soekarno murka, kirim Super Tasmar ke Soeharto, lenyap secara misterius. Surat perintah 11 Maret, Super Semar, pada tahun 1966 menjadi tonggak perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Sejarah mengungkap, Super Semar dibuat Bung Karno atas permintaan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal, Letjen. Disebutkan bahwa saat itu dibutuhkan mandat untuk memulihkan stabilitas politik nasional usai gerakan 30 September 1965 atau peristiwa G30S PKI. Dalam surat tersebut sebenarnya Bung Karno memberikan perintah kepada Soeharto untuk melakukan pengendalian keamanan, termasuk terhadap dirinya selaku presiden dan keluarganya. Namun isi surat tersebut diinterpretasikan lain oleh Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu menganggap Super Semar sebagai penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno. Sebab Soeharto menafsirkan, surat sakti itu menjadi alat legitimasi suksesi kepemimpinan negara dari Bung Karno untuk dirinya. Usai menerima Super Semar melalui perwakilan 3 jenderal suruhannya, Soeharto dengan serta-merta melakukan aksi beruntun. Mulai dari membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, menangkap 15 Menteri Soekarno yang dituding terlibat dalam G30S, hingga membersihkan unsur-unsur PKI di lembaga negara. Selain itu, Soeharto juga memulangkan anggota Cakrabirawa, yang terdiri dari sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden, dan mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat, PUSPEN-ED. Manuver Soeharto itu memancing amarah dari Presiden Soekarno, terlebih dengan pembubaran PKI. Soekarno bahkan meminta surat keputusan pembubaran PKI untuk segera dicabut, namun ditolak Soeharto. Mengutip pemberitaan Kompas.com, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asfi Warman Ada mengatakan Bung Karno melihat ada titik kekeliruan atas penafsiran dari Super Semar. Super Semar pun banyak dinilai sebagai alat kudeta Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Asfi menyebut Bung Karno melakukan blunder terbesar melalui penulisan frasa, mengambil suatu tindakan yang dipandang perlu dalam Super Semar. Bagi militer yang membutuhkan ketegasan dalam perintah, kalimat itu pun lalu membuat Soekarno terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Soeharto selamanya. Soekarno disebut berusaha memperbaiki keadaan dengan membuat surat perintah baru yang menyatakan Super Semar tidak sah. Surat tersebut dibuat pada 13 Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan Super Tasmar. Sayangnya hingga kini, keberadaan Super Tasmar tak juga jelas. Keberadaan Super Tasmar sendiri terungkap dalam biografi A.M. Hanafi yang merupakan mantan duta besar di Kuba. Dalam bukunya berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto, dari Gestapo ke Super Semar, 1998, A.M. Hanafi menjelaskan Super Tasmar dibuat Soekarno sebagai pengumuman bahwasannya Super Semar bersifat administratif teknis, dan tidak politik. Lewat Super Tasmar, Soeharto diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke Presiden. Soekarno lalu meminta Hanafi untuk menyebarkan Super Tasmar agar bisa membantah Super Semar yang diinterpretasikan lain oleh Soeharto. Mendapat perintah dari Soekarno, Hanafi sempat menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara Surya Dharma. Namun, Surya Dharma mengaku tidak lagi punya saluran untuk menyebarkan surat perintah baru dari Presiden Soekarno itu. Bahkan pers saat itu tidak mau memberitakan, hingga akhirnya surat tersebut tak jelas keberadaannya.